Inilah kisah awal mula penciptaan manusia pertama Nabi Adam sebagai utusan sekaligus khalifah pertama di bumi. Pada awal masa ketika langit dan bumi telah Allah ciptakan, alam semesta masih sunyi tanpa seorang pun manusia. Di tengah kesempurnaan ciptaannya, Allah berkehendak menciptakan makhluk baru yang akan menempati bumi, memakmurkannya, dan menjadi khalifah di atasnya. Ketika kehendak ilahi itu muncul, Allah pun menyampaikan kabar tersebut kepada para malaikat yang senantiasa bertasbih dan beribadah tanpa lelah. Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat dengan penuh hormat dan adab bertanya, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih dan menyucikanmu?" Mereka bertanya bukan karena menolak, tetapi ingin mengetahui hikmah di balik penciptaan makhluk baru ini. Allah menjawab dengan penuh kebesarannya, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Setelah itu, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari seluruh penjuru bumi. Tanah yang diambil itu beraneka warna, ada yang putih, hitam, merah, dan kuning, juga memiliki tekstur yang berbeda. Ada yang lembut dan ada yang keras. Dari tanah-tanah itu, Allah membentuk jasad Adam, makhluk yang kelak menjadi bapa seluruh manusia. Jasad Adam dibentuk dalam rupa manusia, berdiri tegak tetapi belum bernyawa. Dalam keadaan itu, iblis yang merasa heran mendekati jasad tersebut. Ia masuk lewat mulut Adam, lalu keluar melalui bagian belakang tubuhnya. Melihat jasad itu berongga, iblis berkata dalam hatinya, "Makhluk ini lemah, ia akan mudah dipengaruhi." Sejak itulah muncul benih kesombongan dan kedengkiannya terhadap Adam. Meski Adam belum hidup sama sekali, kemudian datanglah saat yang sangat agung. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Adam. Saat ruh memasuki kepalanya, Adam pun mulai hidup. Matanya terbuka untuk pertama kali, melihat cahaya dan keindahan yang belum pernah dilihat makhluk manapun sebelumnya. Ketika ruh itu mencapai dadanya, ia bisa merasakan kehidupan yang mengalir dalam tubuhnya. Dan ketika ruh sampai ke perutnya, Adam meraih buah-buahan di surga karena merasa lapar. Sebelum ruh itu sempurna memenuhi seluruh tubuhnya. Sejak saat itu, manusia dikenal sebagai makhluk yang tergesa-gesa. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk baru ini. Bukan sebagai ibadah, tetapi sebagai wujud pengakuan atas kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Seluruh malaikat pun sujud serentak, tunduk di hadapan perintah Allah. Hanya satu yang tidak mau sujud. Iblis, kesombongan membutakan hatinya. Ia berdiri dengan angkuh, menolak, dan berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Karena keangkuhan itu, iblis dilaknat dan terusir dari rahmat Allah selamanya. Sejak itu, ia bersumpah untuk menggoda keturunan Adam hingga hari kiamat. Sementara itu, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama, segala sesuatu ilmu yang tidak diketahui malaikat. Allah kemudian memanggil malaikat dan meminta mereka menyebutkan nama-nama itu, namun mereka tidak mampu. Adam, dengan pengetahuan yang diberikan Allah, menyebutkan semuanya satu persatu. Maka tampaklah kemuliaan Adam tidak hanya dari bentuk penciptaannya, tetapi juga dari kecerdasan dan ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Itulah alasan mengapa Adam lebih mulia daripada para malaikat dalam ilmu dan pengetahuan. Setelah Adam hidup dan memiliki ilmu, Allah menciptakan pasangan baginya, yaitu Hawa. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, ia mendapati seorang wanita berdiri di dekatnya. Ketika ia bertanya, "Siapa engkau?" Hawa menjawab, "Aku adalah seorang perempuan, diciptakan agar engkau mendapatkan ketenangan dariku." Maka sejak itu, keduanya hidup bersama dalam ketenangan dan kasih sayang di surga. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan dari tanah, dilengkapi dengan ruh, ilmu, dan kemuliaan. Dari dialah seluruh manusia berasal, dan dari awal penciptaan itulah manusia diberikan tugas besar sebagai khalifah di bumi, memikul amanah yang agung dan menjaga hubungan dengan Allah yang menciptakan mereka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.